Halo, selamat malam Kak. Selamat datang di acara Samdana Indie Podcast. Perkenalkan saya Ika. Ya. Bolehkah Kakak perkenalkan diri dulu? Ya, selamat malam. Nama saya Ince Rambuyaku. Saya biasa disapa dengan Rambu Ince. Saya dari komunitas adat Matolang, tepatnya di Sumba Timur, dan jabatan saya juga sebagai kepala desa. Wah, kepala desa nih Kak. Sumba itu bagus ya Kak? Indah? Wow, very beautiful. Wait, oke. Kira-kira di desa Kakak sendiri, adakah gerakan pemulihan lingkungan? Begitu Kak, kegiatannya apa sih? Ya, terima kasih. Ini juga menjadi suatu kekhawatiran saya sebagai kepala desa, sehingga ketika ada pemilihan kepala desa, saya ikut dalam ajang itu untuk memulihkan lingkungan hidup. Yang pertama, ketika saya setelah dilantik tahun kemarin, tepatnya di tanggal 10 Januari 2022, dan di April itu saya membentuk sebuah kelompok Desa Tangguh Bencana. Lalu dari sub kelompok itu saya membentuk program Kampung Iklim untuk pro terhadap perubahan iklim dan juga untuk lingkungan hidup. Di situ ada berbagai macam kegiatan program, yaitu penanaman tanaman umur panjang, konservasi mata air, terus ada untuk ketahanan pangan, ada penanaman pangan lokal, itu ada yang kami lakukan. Dan juga untuk ketahanan pangan juga kami melakukan penangkapan belalang. Wah, ini keren sekali nih. Kepala desa yang produktif sekali ya, apalagi perempuan. Kira-kira ada tidak Kak kendala ketika menjalankan program-program itu? Lalu apakah program-program ini dijalankan, ada aturan desanya yang sudah dibuat, ataukah memang hanya program biasa tahunan begitu? Ya, untuk tahun kemarin memang belum kami danai program-program itu, hanya masih swadaya dari kepala desa, dari masyarakat adat itu kami swadaya untuk pengadaan bibit-bibit tanaman umur panjang. Begitu juga dengan pangan lokal. Dan tahun ini rencananya, karena kami juga punya program itu one man mantri, setiap orang satu pohon, lalu ada one community, one small forest. Jadi satu kumpulan, satu kelompok harus punya hutan kecil itu. Lalu rumah tangga yang baru, new family, one tree. Jadi rumah tangga baru yang baru menikah itu harus menanam satu pohon. Wow. Jadi dalam keluarga itu ada pohon untuk anak, untuk bapak, mama, sama kalau ada lagi yang baru menikah itu ada pohon lagi. Itu yang kami lagi jalankan, dan kami berupaya untuk tahun depannya kami akan anggarkan lewat APBDes itu, dana desa, untuk pengadaan bibit-bibit tanaman umur panjang. Wah, ini menarik sekali Kak. Ya. Kendalanya apa sih Kak? Apa tantangan ketika menjalankan program ini? Kan swadaya tuh Kak. Iya. Jadi pasti ada tantangannya. Ya, pertama tantangannya ketika saya sebagai pemimpin perempuan, di tempat kami itu masih ada budaya patriarki juga. Jadi ketika saya menyampaikan program ini seperti ini, kita harus menanam, itu bahkan teman-teman perempuan juga yang menolak itu, karena mereka tidak biasanya seperti itu, karena sudah terpola untuk tidak menanam, sehingga mereka juga agak menentang saya, teman-teman perempuan itu. Tetapi puji Tuhan ketika saya juga berupaya untuk
meyakinkan bahwa menanam itu sangat bagus, dan saya jalan sendiri untuk tanam. Saya gali sendiri, saya tanam sendiri, dan aparat desa juga ikut. Dan saya punya cara, bagaimana caranya untuk mereka juga bergabung ke saya. Sehingga ketika misalnya mereka minta surat ditandatangani, saya bilang kalau kamu tidak ikut saya untuk menanam, maka kalian tidak akan diberikan tanda tangan gitu. Itu salah satu yang saya pakai. Itu. Jadi ini strategi mengorganisir ataukah strategi mengintimidasi, Bu? Dua-duanya. Ya, jadi sebenarnya memang ini praktik baik dan luar biasa sekali. Sejauh ini kan sudah dilakukan dengan sangat harus diberi apresiasi ya, Kak. Tapi menurut Kakak, kira-kira yang merasa Kakak bangga atau puas, yang ini sudah saya capai sejauh ini, tapi mungkin ada harapan lain dan pesan-pesan itu kayak gimana, mungkin bisa dijelaskan? Saya sepertinya karena berjalannya baru 1 tahun, sepertinya baru melangkah 1 langkah, belum sampai pada tujuan, belum setengah bagian. Jadi harapan atau impian saya ke depannya untuk desa ini adalah sesuai tujuan SDGs, keluar dari masyarakat tanpa kelaparan. Itu dulu, masyarakat tanpa kelaparan. Yang kedua, masyarakat tanpa kemiskinan. Dan tujuan itu saya sudah beberapa program untuk ketahanan pangan kami, dengan kembali ke alam, kembali menanam tanaman lokal untuk ketahanan pangannya boleh tercukupi, sehingga masyarakat tidak lagi berteriak lapar-lapar, tetapi masyarakat sudah merasa nyaman. Itu yang menjadi mimpi saya untuk saat ini. Mimpi besar yang dimulai dari menanam 1 pohon. Iya. Ya, memang luar biasa. Ada pesan untuk masyarakat atau rakyatnya Ibu dan juga anak-anak muda seperti saya? Ya, pesan saya mungkin untuk semua kaum perempuan juga, jangan pernah bosan untuk berjuang. Dan kita saya biasanya menyampaikan bahwa lebih baik mengundang bekerja daripada menyuruh bekerja. Artinya bahwa kita harus duluan bekerja sehingga masyarakat mengikuti itu. Itu yang saya lakukan, sehingga lumayanlah perempuan-perempuan di sana sudah mulai mengikuti. Ada sekitar 60%, 70% mereka sudah mulai senang dengan menanam, dan saat ini mereka sementara menanam tanaman horti seperti sayur-sayuran dan horti buah-buahan, dan itu di 12 kelompok dasawisma kami sudah bagikan anakan atau bibit sayur-sayuran. Dan pesan untuk anak muda, hidup ini adalah kesempatan. Pakailah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat yang terbaik untuk pembangunan desa, bahkan seluruh Indonesia. Keren. Terima kasih Ibu Kades, terima kasih banyak untuk pesan yang baiknya. Semoga banyak desa yang bisa maju dengan pemimpin perempuannya seperti Ibu. Iya. Selamat malam. Malam, terima kasih.